Oke, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, kita simak dulu video yang akan ditampilkan oleh Farmasi Universitas Negeri Gorontalo selaku host dari webinar farmasi kali ini. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Peserta tadi sudah menyimak video yang sudah ditampilkan? Pasti langsung bertanya-tanya, aduh, siapa ibu yang cantik yang berdiri di apotek dan siapa sih beliau tersebut? Tapi untuk yang sudah melihat poster dari kami pasti sudah langsung menduga bahwa beliau adalah pemateri kedua kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Nur Habibah. Baik, kita sapa dulu Ibu Nur Habibah. Selamat pagi, Ibu Nur Habibah. Ya, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari Garut, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana cuacanya di sana, Ibu? Alhamdulillah cuaca hari ini cerah sekali, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan dan memberikan materi pada webinar pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin kita bisa menampilkan kurikulum vitae dari Ibu Nur Habibah. Baik. Baik, untuk seluruh peserta izinkan saya membacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup dari pemateri kedua kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Apoteker Nur Habibah MSI. Beliau lahir di Garut pada tanggal 10 Mei 1978. Saat ini Ibu Nur Habibah merupakan dosen farmasi dari Universitas Garut. Tidak hanya menjadi seorang dosen, beliau juga merupakan pengusaha atau entrepreneur di bidang apotek atau retail. Nah, selama ini kita selalu menduga bahwa menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha itu hanya mulai dari satu usaha yang industri ya, dari skala industri. Tapi kita harus lulusan farmasi itu tidak jauh-jauh juga dari yang namanya usaha retail atau yang berkaitan erat dengan industri perapotekan ya, seperti itu. Nah, setelah tadi Bapak Mansur memberikan penjelasan kepada kita bagaimana memulai suatu usaha di bidang industri herbal, dengan Ibu Nur Habibah pada pagi hari ini kita akan menyimak dan secara langsung dari beliau bagaimana sih langkah awal dalam membuka suatu apotek. Lalu bagaimana jika kita ingin mengelola suatu apotek lebih dari satu apotek? Kira-kira tips dan trik bagaimana? Lalu kira-kira kondisi-kondisi apa saja yang bisa saya terjadi jika kita memulai suatu usaha retail pertama kali? Nah, tidak perlu lama-lama lagi, mari saya persilahkan kepada Ibu Nur Habibah untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Ya baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, kemudian para narasumber yang saya hormati, kemudian Bapak dosen dan Ibu dosen Universitas Negeri Gorontalo yang saya hormati, kemudian adik-adik semuanya yang hadir pada saat ini yang saya sayangi, izinkan saya memaparkan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang pharmapreneur di bidang apotek. Nah, mungkin slide-nya Bu bisa di ini.
Baik, mungkin oke. Oke. Kalau tadi mungkin Bapak Mansur Ibrahim menjelaskan tentang bagaimana tentang industri obat herbal. Nah, kalau saya mungkin ini lebih ke bisnis retail gitu ya. Nah, ini yang akan saya bawakan itu tentang Pharmapreneur Apotek. Nah, sebelum saya membahas tentang Pharmapreneur Apotek, mungkin ada kalanya kita harus memahami terlebih dahulu apa sih sebetulnya Pharmapreneur atau entrepreneur secara umum. Nah, next slide. Next slide, Bu. Nah, kita harus paham dulu apakah itu entrepreneur. Nah, entrepreneur sendiri merupakan itu mohon ini slide-nya, Pak ya. Mohon maaf Bu slide-nya. Next slide. Mohon maaf Bu, sebentar lagi ada gangguan sedikit. Oh, baik. Baik, Pak. Ya. Okay. Oh, baik. Okay. Makasih. Next slide mungkin, Bu. Oke, kita harus pahami terlebih dahulu tentang entrepreneur. Mungkin sebelumnya dulu, maaf sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, oke. Kita harus pahami terlebih dahulu, entrepreneur itu apa? Entrepreneur itu merupakan orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ini berdasarkan pendapat Kasmir. Nah, ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang entrepreneur, sebenarnya jiwa apa yang harus kita siapkan? Itu berani mengambil resiko. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memiliki keberanian untuk membuka usaha, berarti itu sudah dikatakan sebagai entrepreneur. Nah, kemudian next slide. Nah, sebetulnya ada 5 kunci utama untuk menjadi seorang pharmapreneur. Di sini pharmapreneur tadi sudah disebutkan bahwa entrepreneur itu merupakan salah satu wirausahawan. Nah, ini ada 5 kunci utama menjadi pharmapreneur. Yang pertama ada ketertarikan. Jadi kalau memang misalkan kita ingin menjadi seorang pharmapreneur atau entrepreneur, itu kita harus menanamkan dulu ketertarikan. Kalau memang misalkan tidak ada ketertarikan, nggak mungkin kita bisa menjadi seorang pharmapreneur sejati. Nah, selain ada ketertarikan, kita juga harus berani. Artinya apa? Kalau dalam menjalankan usaha itu, kalau tidak ada keberanian, berani mengambil resiko. Karena apa? Karena yang namanya usaha itu ada turun dan naiknya. Jadi misalkan kalau misalkan kita menjalankan usaha itu mungkin ada sisi misalkan saya takut untuk misalkan mengambil resiko dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya harus dihilangkan. Jadi ketakutan itu harus dihilangkan. Karena apa? Karena kalau memang misalkan ketakutan itu ada, misalkan saya takut misalkan rugi dan lain sebagainya, itu kita tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh untuk menjadi seorang pharmapreneur. Kemudian juga harus ada tekad yang kuat. Kenapa kita harus bertekad yang kuat? Karena kalau memang misalkan kita tidak memiliki tekad untuk bisa menjadi pharmapreneur, itu tidak akan ada apa-apanya dan kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Jadi kita akan tetap jalan di tempat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tidak mudah menyerah. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadi pharmapreneur, itu jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena ya itu tadi, kalau memang misalkan kita ternyata usahanya misalkan sedang tidak bagus, berarti kan kita harus siap untuk bisa mengkreasikan atau berinovasi kembali untuk bisa membangun usaha yang jauh lebih baik. Kemudian poin yang kelima itu adalah modal. Nah, ini saya garis bawahi bahwa modal itu sebetulnya kalau untuk menjadi pharmapreneur di apotek itu kita tidak perlu modal yang besar. Karena apa? Karena saya sendiri ketika memulai usaha itu modalnya tidak banyak gitu ya. Jadi sebetulnya siapapun di antara adik-adik sekalian yang ingin memulai untuk membuka usaha apotek, itu sebetulnya tidak perlu modal yang besar. Jadi
Kalau memang misalkan adik-adik misalkan modalnya itu misalkan apakah misalkan harus menyewa dulu atau seperti apa, itu tidak masalah sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya berapa sih modal usaha apotek untuk awal? Sebetulnya nggak usah muluk-muluk. Kalau misalkan kita punya modal 40 juta pun bisa jadi gitu. Jadi sebetulnya nggak usah takut untuk memulai usaha menjadi pharmapreneur di bidang apotek. Oke, next slide. Nah, ini kalau pharmapreneur sebetulnya peluangnya sangat banyak sebenarnya. Bukan hanya mungkin di bisnis apotek saja. Seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Mansur, itu saya juga sangat terinspirasi sekali. Jadi sebetulnya menjadi pharmapreneur di bidang farmasi itu sangat banyak sekali peluangnya. Yang pertama di bidang discovery obat, misalkan penemuan obat baru, kosmetik, nutraceutical, atau di bidang produksi, misalkan industri kecil obat tradisional, atau industri farmasi, kemudian di bidang distribusi, misalkan di pedagang besar farmasi. Nah, jadi sebetulnya peluang-peluangnya itu sangat banyak sekali. Nah, kalau yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi pengusaha di bidang apotek. Next slide. Nah, ini sebetulnya sebagai seorang apoteker, ini sebetulnya banyak peluang-peluang yang memang bisa kita tempati. Misalkan apakah kita itu mau sebagai seorang peneliti atau komunikator atau manajer, kemudian atau apoteker itu kan sebagai a lifelong learner, kemudian sebagai seorang guru atau dosen, kemudian sebagai seorang pemimpin atau pembuat keputusan. Nah, yang ingin saya bahas tadi adalah tentang entrepreneur. Bagaimana sih kita bisa menjadi entrepreneur? Oke, next slide. Nah, untuk menjadi entrepreneur apotek, next slide. Nah, ini apotek sendiri kita harus pahami dulu. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2009, apotek itu merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Nah, di sini yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi sebetulnya modal dasar untuk memiliki apotek sebenarnya selain kita memiliki modal dan keberanian, kita juga harus bisa melakukan pelayanan kefarmasian yang baik. Oke, next slide. Nah, ini saya ingin meng-share tentang bagaimana sih yang harus disiapkan, apa yang harus kita siapkan untuk memulai usaha apotek. Nah, di sini untuk memulai usaha apotek, yang pertama yang harus kita pahami itu ada 4 poin. Yang pertama yang harus kita siapkan lokasi dan bangunan. Yang kedua, kemudian perizinan apotek, kemudian tentu saja modal usaha dan rekrutmen pegawai. Next slide. Nah, ini berkaitan dengan lokasi. Berkaitan dengan lokasi apotek, yang harus kita perhatikan apa? Yang pertama tentu harus ramai. Artinya apa? Di situ merupakan jalur lalu lintas yang memang bisa dilalui oleh masyarakat. Kemudian selain itu, dekat dengan pelayanan kesehatan lain, apakah itu misalkan puskesmas atau rumah sakit. Nah, kemudian juga dekat dengan perumahan penduduk. Nah, selain itu, selain lokasi apotek yang harus kita perhatikan, juga kita harus memperhatikan bangunan apotek, di mana bangunan apotek seperti yang untuk perizinan sekarang tentu harus memiliki izin mendirikan bangunan, selain itu juga harus layak. Oke, next slide. Nah, itu untuk lokasi dan bangunan apotek. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita harus pahami dulu tentang perizinan apotek. Perizinan apotek itu kita harus membuat yang pertama adalah SIPA, atau Surat Izin Praktek Apoteker. Yang kemudian yang kedua adalah Surat Izin Apoteker. Nah, kalau untuk Surat Izin Praktek Apoteker, itu kita harus mengurusnya ke Dinas Kesehatan. Nah, kemudian kalau Surat Izin Apoteker, kalau sekarang mungkin sistem pengurusannya, kalau dulu itu surat izin apotek itu memang diurus oleh ke Dinas Kesehatan. Kan tetapi sekarang ada Permenkes nomor 26 tahun 2018 bahwa untuk mendapatkan surat izin apotek harus melalui DPMPT. Oke, next slide. Nah, ini ada beberapa syarat yang mungkin harus adik-adik ketahui dan mungkin juga materi ini sudah dapat juga mungkin di S1 ya atau di apoteker. Ini syarat-syarat pengajuan SIPA apa aja? Yang pertama, harus menyiapkan fotokopi ijazah apoteker, kemudian fotokopi surat tanda registrasi apoteker yang sudah dilegalisir, nah kemudian fotokopi surat kompetensi apoteker, kemudian harus membuat surat rekomendasi dari PC IAI setempat, kemudian fotokopi KTP,
dan pas foto ukuran 3x4 dan 4x6. Oke, next slide. Nah, kemudian kalau untuk surat izin apotek, ini surat izin apotek dilakukan berdasarkan sistem satu pintu atau sistem online single submission atau sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik menurut Permenkes nomor 26 tahun 2018. Nah, di sini untuk pengurus SIA tadi sudah saya jelaskan bahwa persyaratannya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Oke, next slide. Nah, ini ada beberapa persyaratan SIA yang mungkin untuk persyaratan SIA di tiap pemerintah daerah mungkin ada perbedaan. Tapi ada persyaratan inti yang harus disiapkan. Yang pertama seperti fotokopi KTP, fotokopi STRA, fotokopi SIPA, kemudian denah bangunan, kemudian peta lokasi, daftar sarana prasarana dan peralatan, kemudian fotokopi IMB. Nah, di sini kalau IMB, kalau memang misalkan ternyata kita ingin mendirikan apotek itu, misalkan lokasinya itu milik kita sendiri, berarti kan IMB sudah ada. Tapi kalau memang misalkan ternyata kita membuat usaha apoteknya itu sewa misalkan, berarti kita harus meminta fotokopi IMB dari pemilik rumahnya, pemilik rokoknya. Nah, kemudian dokumen lingkungan, kemudian surat keterangan usaha, surat keterangan domisili perusahaan, kemudian berita acara pemeriksaan itu nanti akan dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan, kemudian nomor induk berusaha. Oke, next slide. Nah, kemudian hal yang paling penting juga adalah rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai itu merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Karena apa? Karena kita sebagai owner itu tentu tidak tidak selalu autopilot, artinya kita tidak selalu menjaga kondisi apotek setiap hari atau selalu datang ke apotek setiap hari, sehingga kita harus melakukan rekrutmen pegawai yang tepat, ya. Kemudian diharapkan kalau misalkan kita melakukan rekrutmen pegawai itu memang tidak dilakukan oleh satu orang saja untuk interviewnya, jadi harus dilakukan interview oleh minimal 2 orang. Kemudian pegawai harus dari tim yang solid yang akan menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam hal rekrutmen pegawai. Kemudian untuk modal usaha yang harus dikeluarkan yang pertama adalah sewa tempat, itu kalau memang misalkan kita menyewa. Kalau memang misalkan kita milik pribadi, berarti kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya sewa. Karena yang paling besar itu sebetulnya modal usaha apotek itu adalah investasi di bidang bangunan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana seperti etalase, kemudian lemari, rak, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian obat dan perbekalan farmasi. Nah, ini kalau obat dan perbekalan farmasi sebetulnya mungkin dari total keseluruhan, kalau memang misalkan kita menjadi newbie atau pengusaha apotek awal, itu mungkin sekitar 25% juga sudah cukup. Oke, next slide. Nah, ini ada beberapa strategi dalam meningkatkan omset apotek. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah ketersediaan obat lengkap. Karena apa? Di sini. Jadi kalau misalkan kita ternyata obat kita tidak lengkap, berarti kan otomatis kita menghilangkan peluang bagi konsumen untuk membeli produk barang yang akan kita jual, gitu. Sehingga harus diperhatikan obat itu harus benar-benar lengkap. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang datang untuk membeli barang ke kita atau membeli produk obat ke kita, kalau memang misalkan tidak ada, kita harus segera tuliskan. Jadi kita harus tuliskan di depekta supaya obat kita itu ada selengkap mungkin. Kemudian berikutnya adalah kita harus meningkatkan pelayanan. Cara meningkatkan pelayanan seperti apa? Nah, ini kalau meningkatkan pelayanan itu kan tentu tergantung pada personal atau SDM yang ada di apotek. Nah, berarti bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pelayanan? Jadi diusahakan si personal atau si karyawan itu kita lakukan briefing pertemuan untuk memberikan materi tentang kefarmasian. Kemudian juga bagaimana cara memberikan pelayanan yang ramah, yang menarik bagi konsumen. Kemudian selain itu juga kita harus melakukan evaluasi penjualan. Kenapa kita harus melakukan evaluasi penjualan? Karena apa? Karena mungkin setiap waktu atau setiap minggu atau setiap bulan penjualan itu pasti berbeda-beda produk. Seperti sekarang, kondisi COVID sekarang, produk apa yang memang paling banyak terjual, sehingga kita harus prioritaskan, berarti barang yang memang harus stoknya lebih banyak, berarti barang-barang atau produk-produk jenis obat yang memang misalkan seperti vitamin, kemudian untuk imunostimulan, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian selain itu, belum balik lagi ke slide sebelumnya. Maaf, balik lagi ke slide sebelumnya, Pak. Balik lagi ke slide sebelumnya, Pak. Oke. Nah, berikutnya, berikan diskon untuk pembelian barang dengan jumlah tertentu. Artinya gini, kalau saya sendiri menerapkan, kalau misalkan ada konsumen yang membeli produk obat, itu misalkan dalam jumlah tertentu biasanya ada diskon. Gitu ya. Nah, kemudian untuk harga yang relatif murah, sebetulnya kalau harga yang relatif murah kita juga harus mempertimbangkan, tapi murahnya semurah apa gitu. Karena kan kita juga harus mempertimbangkan, harus menjaga karyawan, harus menggaji apoteker, kemudian harus menghitung biaya operasional dan lain sebagainya. Ya, jadi sebetulnya harga yang relatif murah itu tergantung. Hanya memang sebetulnya kalau konsumen pasti akan mencari barang yang memang harganya lebih murah dibandingkan dengan apotek lain. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus mengoptimalkan promosi. Bagaimana sih cara mengoptimalkan promosi? Sebetulnya kalau saya sendiri simple, dalam mengoptimalkan promosi mungkin contohnya salah satunya adalah pembuatan pelang apotek atau banner apotek. Kita harus membuat pelang apotek itu harus eye catching, misalkan bannernya harus eye catching sehingga bisa dilihat oleh konsumen yang lalu lalang di apotek kita. Oke, berikutnya. Next slide. Nah, bagaimana cara teknik mengatur persediaan obat? Nah, ini persediaan obat sendiri di apotek merupakan investasi yang tentu membutuhkan modal cukup besar. Nah, ini pengelolaan persediaan yang tepat dapat mengantisipasi kebutuhan konsumen yang tidak bisa diprediksi. Contohnya misalkan pada kondisi-kondisi saat ini. Nah, bagaimana sih teknik mengatur persediaan obat? Nah, tentu kita harus menentukan skala prioritas berdasarkan kategori obat. Kan kategori obat itu tentu ada yang slow moving, kemudian ada yang fast moving. Kalau slow moving itu artinya obat-obat yang memang jarang keluar. Kemudian kalau fast moving itu obat-obat yang sangat sering keluar. Nah, kita harus prioritaskan. Tentu yang paling banyak kita pesan itu adalah obat-obat yang termasuk kategori fast moving. Tetapi kalau yang slow moving, yang penting kita menyetok sejumlah tertentu, jangan terlalu banyak gitu. Jadi yang paling banyak stoknya itu adalah obat-obat yang termasuk kategori fast moving. Contohnya misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu, contohnya misalkan kalau pada masa bulan puasa, misalkan apa kira-kira obat-obat yang akan cenderung fast moving. Biasanya kan obat-obat saluran pencernaan, itu pasti paling banyak dicari oleh konsumen. Oke, berikutnya. Oke, next slide. Nah, keberhasilan usaha apotek itu tentu tergantung pada kerjasama internal, artinya kerjasama antara owner, kemudian apoteker dan karyawan yang ada di apotek. Kemudian berikutnya kerjasama eksternal antara apotek dengan supplier. Ya, supplier di sini adalah supplier obat. Ya. Kemudian juga pelayanan yang diberikan. Kemudian selain itu, yang poin yang tidak bisa terlupakan adalah doa. Ya, jadi sebetulnya yang menjadi keberhasilan apotek itu 4 poin ini yang harus diperhatikan. Jadi tanpa ada doa pun kita tidak bisa sukses untuk menjalankan usaha. Oke? Mungkin materi yang saya berikan cukup sekian. Terima kasih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Harus yakin ya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Ibu Nur Habibah terkait bagaimana kita melakukan pengelolaan suatu apotek mulai dari awal hingga sampai akhir bagaimana pengelolaannya. Baik, nah untuk Ibu Nur Habibah saya rasa banyak peserta yang mungkin penasaran bagaimana sih tadi sudah dijelaskan terkait misalnya awal pendirian apotek mulai dari misalnya ada izin IMB-nya lalu terkait SIPA dan SIA. Nah untuk teman-teman peserta yang lain saya pikir mungkin masih banyak sih yang ingin ditanyakan. Nah jangan lupa tentukan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang akan dijawab nanti setelah seluruh rangkaian sesi materi kita pada hari ini selesai. Nah, untuk Ibu Nur Habibah, terima kasih untuk materinya. Nanti kita akan bergabung kembali setelah pada saat Q&A berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki pada
pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Adam Mustafa, maka saya ingin menampilkan sesuatu terlebih dahulu yang mungkin bisa kita simak bersama. Kepada tim operator, saya persilahkan. Fituno dengan Trivito Extra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Harus fit, minum Fituno.